udah sejak nenek moyang kita hidup dari kemenyan. Kemenyan ini saya anggap sebagai tulang belulang nenek moyang saya. Nggak bisa dipisahkan. Ya dulu kemenyan ini bagus, tapi sekarang setelah perusahaan datang, kemenyan ini berkurang karena semua udah gundul. Dan juga sekarang ini untuk menanam baru pohon kemenyan ini tanahnya nggak apa lagi, nggak cukup lagi. Udah semua hutan-hutan terpakai oleh pengusaha-pengusaha seperti TPL, nggak bisa lagi ditanam ulang. Nama saya Pariang Simajuntak, umur 55 tahun, Poparan Opuronggur. Kita bekerja di hutan ini bisa dibilang senang hati kita. Hasil dari kemenyan ini sampai 80%. Karena inilah mata pencarian pokok untuk mencari duit untuk menyekolahkan anak-anak. Ya dari hutan inilah, dari kemenyan. Ya, kualitas kemenyan ini kalau kita yang putih ini bisa di pasaran sampai 250.000 rupiah per kilogram. Komoditi dari hasil bertani kemenyan sebenarnya termasuk komoditi unggulan di Tanah Batak dan benar-benar terbukti mensejahterakan yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat adat dan sampai sekarang masih terus dijalankan dan mewarisi cara-cara bertani seperti leluhur mereka dulu. Tapi kami jonon, ngad binaw tabi meribu tahun na julu nuni, now diparhasakan na kaputa. Jadi sada dasar hanguluad dong. Jadi bangko dah kita sada bangsa Batak. Jadi saya udah bekerja ini lebih kurang 32 tahun. Nah, jadi kalau kemenyan ini, kalau kita tengok tambah tahun tambah menyusut karena hutannya udah kena rambah semua. Besar kemungkinan
bakal punya ini Keminyan. Wilayah-wilayah adat terbaik milik masyarakat adat Batak ditetapkan sebagai hutan negara. Kemudian setelah ditetapkan jadi hutan negara, oleh negara melalui Kementerian Kehutanan memberikan hutan-hutan adat terbaik itu kepada investasi, kepada investor. Dalam hal ini ada PT Toba Pak Lestari yang menguasai wilayah adat di Tanah Batak itu seluas 180-an ribu hektar. Delapan 18 tahun yang lalu kami sepakat untuk kembali merebut tanah ini dari TPL. Kehidupan atau dari tanah inilah nantinya peparan di Opuronggur itu bisa hidup. Karena lahan ini adalah lahan Opuronggur. Jadi kamilah generasi penerusnya. Dasar pengaduan itu terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat Ompuronggur ya. Jadi hak mereka atas pekerjaan tradisional mereka itu dihilangkan. Dan dihilangkan itu akibat tanah mereka itu diambil oleh negara untuk diserahkan kepada investor. Yang kedua, negara gagal melindungi hak tradisional masyarakat. Yang ketiga, perampasan tanah itu, pengambilan tanah dilakukan tanpa persetujuan masyarakat. Dan itu menurut sebuah prinsip yang namanya free prior informed consent, itu kesalahan yang serius. Dan itu juga menjadi dasar untuk menilai berdasarkan konvensi ILO 111 bahwa negara telah melanggar isi konvensi ini karena gagal melindungi pekerjaan tradisional masyarakat Ompuronggur sebagai warga negara ya, dan kemudian lebih melindungi perusahaan, sebuah badan hukum di bawah hukum Indonesia, tapi dalam konteks konstitusional itu sebetulnya hak negara itu harus melindungi warga negara. Tidak ada dalam konstitusi itu negara didirikan untuk melindungi sebuah korporasi, tidak ada. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini dan kewajiban negara memastikan bahwa masyarakat adat tidak boleh kehilangan pekerjaannya, petani tradisional. Di ladang orang Batak ini kita di doknya tua-tua argado bonani pinasa. Jartina argane bonani pinasaon, ahara bonani pinasa tahun 5 tanon. Unang manias 3 tanon, alana sa sudah dasar hidupnya. Yang kesadong ko tanon inganan ni kapinahan, do lau sesuanatta, dang mangulu hita. Saya selaku orang Batak, kalau tanah adat, janganlah pindah ke tangan orang lain atau ke tangan orang kaya. Jadi tanah adat itu tetap tanah adat. Tanah Batak ini sebenarnya anugerah yang diberikan oleh Tuhan pencipta alam semesta bagi orang Batak. Dan jelas sekali bahwa pesan-pesan
atau tona dari leluhur kepada keturunannya bahwa harus dilestarikan.